Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 4 Keputuduwur, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saiful Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 25410408418. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 4 Keputuduwur pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal Haram, subtema definisi halal haram dan menyebutkan dasar hukum halal haram. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Baik, oke. Siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh, Cum? Alhamdulillah. Oh, Amel enggak, kenapa? Lagi halangan? Ya, karena kalau lagi halangan memang tidak boleh sholat subuh, tidak boleh. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Pak Guru pengen mengabsen dulu hadirannya. Oke. Coba nanti yang itu Adinda Nuraini, Afifatun Nafisa, Ali Syarifah, Aufariza, Fahmi, Fitri, Mikaila, Nindi Aun, Roniatun Hasanah, Sahri Ramadhani, Sinta Amelia, Tio Dwi Rizkia, Putra, Hendy. Oke, semuanya berangkat ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pelajaran, tadi sudah di absen keberangkatannya, Pak Guru pengen kita memulai dengan berdoa agar diberi kelancaran dalam belajar dan diberikan hasil yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk ketua kelasnya Mas Hendy dipimpin berdoa. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah
semoga dengan doa tadi dapat menambah kemudahan kita dalam belajar dan yang pastinya kita dalam belajar mendapatkan hasil yang maksimal. Allahumma amin. Sebelumnya setelah kita berdoa untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya tolong berdiri. Lalu akan menjadi DJ. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sebelumnya coba, adakah di sini yang sudah mempelajari materi yang akan kita bahas pada hari ini tadi malam? Terima kasih, boleh. Minggu lalu kita sudah pernah membahas mengenai indahnya saling berbagi. Untuk kali ini pertemuannya yaitu tentang materi yang sudah kalian pelajari tadi malam, yaitu materi halal dan haram. Pak Guru tegaskan, pada pembahasan kali ini kita mempunyai yang namanya tujuan daripada pertemuan yang kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kita mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Tadi malam kalian sudah sempat membaca, kita akan bahas lagi. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram, dalil atau dasar hukumnya. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan yang terakhir, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ini menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Tentunya ada yang namanya peta konsep. Ini penunjang dalam kita. Hukum halal dan haram, ada definisi dasarnya, Al-Quran, hadis, ijtihad. Itu yang akan kita bahas nanti. Mengenai sebab-sebabnya, ada karena proses, zat asalnya atau sifat asalnya. Itu yang akan kita bahas, menjadi fokus. Karena kita memiliki tujuannya tadi. Perlu kita ingat tujuannya, kita bisa menjelaskan, kita menyebutkan hukumnya, kita menyebutkan sebab-sebabnya, menjelaskan, ya. Kemudian membuat paparan tentang hukum halal dan haram, dan juga menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang kamu ambil, kan? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan.
Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Ini sedikit rangkuman Makanan bahwa yang yang halal. namanya sesuatu yang halal adalah sesuatu yang dibolehkan, boleh dilakukan secara syariat, boleh dikerjakan. Itu definisi daripada halal. Kalau definisi daripada haram itu sesuatu yang gampangnya tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikonsumsi. Itu definisi daripada halal dan haram. Pak Guru yakin kalian sudah menguasai itu semua. Untuk yang selanjutnya tadi yang kita bahas adalah mengenai dasar hukum. Dasar hukum juga kalian sudah tahu bahwa ada yang namanya Al-Quran. Al-Quran menjadi dasar hukum daripada kehalal dan keharaman suatu perkara. Pak Guru bacakan lagi sebagai pengingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu adalah dalil Al-Quran mengenai halal dan haram. Yang selanjutnya tadi juga sudah kalian pelajari, yaitu ada Al-Hadis. Al-Hadis, bahwa Al-Hadis adalah kan tadi sudah dipelajari perkataan, sabda, atau juga perbuatan, ketetapan, atau yang Nabi setujui. Itu juga menjadi sumber hukum atau dasar hukum halal dan haram. Oke. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad tadi sudah dibaca dan dipelajari bahwa yang namanya ijtihad itu adalah berasal dari kata ijtihada yastahidu ijtihadan. Ya, secara umum dimaksud ijtihad adalah pengarahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum syariat. Soal berikutnya. Silakan diangkat jawabannya, jangan menutupi temannya. Oke. Oke, setelah tadi kalian mempelajari materinya bahwa sebenarnya halal dan haram itu mudah kita bedakan karena sudah sangat jelas. Tinggal kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab-sebab halal dan haram. Bisa kalian pelajari di rumah, dibaca-baca bukunya, atau bisa lihat di internet, video YouTube, atau nanti juga Pak Guru akan mengirimkan sedikit tentang materi mengenai sebab-sebab halal dan haram. Bisa dipelajari nanti di rumah ya. Materi pada hari itu cukup sampai pada hari ini cukup sampai seperti itu. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab halal dan haram.
Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab halal dan haram. Silakan kalian untuk pelajari di rumah terlebih dahulu agar lebih cepat dalam memahami ketika kita bahas bersama-sama. Ya, cukup sekian. Alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini sudah berjalan lancar. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jika banyak kesalahan dari Pak Guru mohon maaf. Pak Guru berpesan jangan lupa belajar dan belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.